Hai, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan anugerah daripadanya kita dipersatukan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau menjaga dan melindungi sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kesempatan Engkau berikan kepada kami. Kami dapat bersekutu bersama-sama. Kami dapat beribadah bersama-sama lewat kasih dan anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami mau siap menyembah Engkau. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberi kami kerendahan hati, sukacita dan damai, agar sesungguhnya kami dapat meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya. Dan kita percaya bahwa kerinduan kita untuk datang kepada Dia, kerinduan kita untuk beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita naikkan pujian kita. Tuhan, ku rindu. Rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, ku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bagi doa pengampunan dosa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sekali lagi kami datang kepadamu, dan kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah orang yang berdosa, selalu menyakiti hati-Mu, selalu menyakiti hati teman-teman, selalu menyakiti hati istri, menyakiti anak-anak. Tuhan kami mohon agar Engkau mengampuni segala dosa kami, dari dalam sampai luaran. Engkau menyuci dan menguduskan kami.
agar kami tetap setia, tunduk, takut, dan hormat patuh akan Engkau Tuhan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami tetap menjadi berkat, bahkan terang bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan dosa Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya ingin membacakan Mazmur yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh kerana nama-Nya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Dan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi menyambut Mazmur tadi itu, mari kita mengangkat lagu ini sebagai satu persembahan yang harum di mata Tuhan. Dialah Bapa yang berkekal di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan dan nyanyikan lagu ini, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima, telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jemaat kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat sekali lagu ini, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku
cari dan ku mendapatkan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami mengenalmu Bapa sebagai Bapa yang kekal di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Saudara, Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Dan mari kita angkat lagu ini, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Oh, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Amin. Tahakay tokokin dasani Tuhan kinaringan. Haleluya. Tuhan sentiasa menguatkan iman percaya kita. Sebab itu marilah kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Umat di
Ama omit ana omi sunduda yat ko ikino timpuna piano diti sampai sunlight light sampai sunlight light amin. Satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta menikmati baitmu Tuhan. Satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kita akan angkatkan lagu ini. Satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku pinta, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada satu hari di tempat lain memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati
dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, apa kabar? Selamat pagi kepada semua yang bersama-sama dan masih setia di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Saya harap walau dimanapun kita berada pada saat ini yang sedang bersama-sama dengan ibadah pada hari ini, semoga kamu berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Dan saya harap dan doa saya kepada kamu semua agar kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus beserta perlindungan dan berkat-Nya masih dapat kita rasakan sehingga pada hari ini. Seperti kebiasaan pada setiap bulan, kita ada tema bulanan yang baru. Dan pada bulan ini, tema bulanan kita ialah kebebasan. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai kebebasan selaras dengan subtopik, subtema yang akan diberikan pada setiap minggu. Dan diharapkan agar pada akhir bulan ini kita sudah memahami apakah itu maksud kebebasan menurut konteks Alkitab. Khusus pada hari ini, tema kita ialah tahun Yobel. Dan teks diambil daripada petikan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal yang ke-25, ayat yang ke-8 sampailah ayat yang ke-21. Seperti biasa, saya akan membacakan teks ini kepada kamu semua di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya bacakan kepada kamu. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakini 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus memuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama yang lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Jangan kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian kamu harus melakukan ketetapanku dan berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberikan hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Demikianlah pembacaan teks kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita melalui doa untuk menyambut firman Tuhan dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sangat mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini Tuhan dapat menjadi sesuatu yang bukan sekadar pengetahuan bagi kami, tapi boleh mengubah kehidupan kami, cara kami hidup di dalam dunia,
cara kami mengasihi sesama manusia, cara kami melayani sesama manusia, dan cara kami untuk menjadi terang dan garam dalam dunia ini. Biarlah Engkau yang menyertai pemberitaan dan pendengaran firman Tuhan ini, supaya di dalam keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan, Tuhanlah yang membantu kami. Kami mau menyerahkan pendengaran dan pemberitaan firman Tuhan di dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan, mungkin ramai di antara kamu yang sudah tahu mengenai pattern saya di dalam berkhotbah. Saya sering bertanya soalan dengan harapan saya boleh membawa kamu untuk berpikir bersama-sama sambil mendengarkan khotbah. Dan persoalan pertama pada hari ini ialah, sejauh mana kamu mengenal Allah? Sudah tentu kita mengenal Allah sejauh mana apa yang telah dinyatakan kepada kita melalui Alkitab. Bahkan kita juga boleh mengenali Allah melalui alam semesta. Kita boleh mengenal kuasa dan kebenarannya jika kita melihat alam semesta yang luar biasa ini. Dan yang paling populer di kalangan kita ialah kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus yang telah datang di dalam dunia ini, yang telah mati bagi tujuan penebusan dosa dan menjanjikan kerajaan Allah yang akan datang. Dan kepada siapa yang percaya dan setia sampai akhir akan diselamatkan. Nah, tidak ada masalah jika kita hanya melihat Allah di dalam satu sudut ini saja. Namun jika kita melihat Alkitab kita membaca Alkitab kita pasti akan melihat dengan lebih banyak lagi bagaimana kasih Tuhan dan kebesaran Tuhan sudah dinyatakan kepada bangsa pilihannya sejak di dalam perjanjian lama lagi. Saya akan jelaskan mengapa. Kita yang hidup pada waktu ini berada dalam satu garis masa di mana kita semua sedang menantikan kedatangan Tuhan di dalam dunia kali yang kedua. Nah, karena peristiwa penyaliban dan peristiwa kenaikan Yesus di surga sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Nah, andaian saya di sini ialah ramai di kalangan orang Kristen hanya fokus mengenai janji Tuhan yang masih sedang dinantikan oleh kita semua, yaitu pemulihan yang sempurna di mana Tuhan menjadi raja bagi kita ketika Tuhan datang kali yang kedua. Nah, apa yang menjadi masalah ialah itu membuatkan kita lupa bahwa di dalam penantian kita Tuhan sudah menyediakan bagi kita satu cara ataupun contoh bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, agar kasih-Nya dan keadilannya masih boleh dirasakan di dalam dunia. Nah, dalam arti kata lain, sewaktu kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan peduli dengan kehidupan kita di dalam dunia ini, tentang bagaimana kita harus hidup, cara kita harus hidup, dan bagaimana kita saling menjaga dan memerhatikan antara satu sama yang lain sewaktu kita menantikan kedatangannya yang kali kedua. Nah, kenapa? Karena realiti dalam kehidupan serta bebanan yang kita tanggung terasa lebih ringan jika kita lalui bersama. Betul? Ada beberapa ketetapan dan prinsip yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab yang kita boleh lihat bagaimana Dia mengasihi dan bagaimana Dia peduli kepada kita. Namun di atas semua konsep ataupun peraturan ataupun ketetapan yang telah diberikan oleh Tuhan, dasar daripada semua ini ialah kasih. Namun sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan melihat satu ketetapan daripada Tuhan yang sangat spesifik, yaitu mengenai tahun Yobel. Tuhan menetapkan tahun Yobel bagi bangsa Israel. Nah, ada beberapa persoalan yang kita akan coba jawab di dalam khotbah pada hari ini mengenai tahun Yobel. Yang pertama, apakah itu tahun Yobel? Yang kedua, apakah itu tujuan tahun Yobel? Dan yang ketiga, aplikasi tahun Yobel pada masa sekarang. Inilah persoalan-persoalan yang saya harap saya boleh jelaskan kepada kamu semua untuk memahami dengan lebih baik lagi tema kita pada hari ini. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, apakah tahun Yobel? Kita tidak mengetahui secara spesifik dari mana asalnya perkataan Yobel itu sendiri. Tapi menurut andaian, perkataan Yobel diambil daripada perkataan di dalam bahasa Ibrani Yovel yang bermaksud domba jantan ataupun tanduk domba jantan. Dan kita boleh lihat rujukan teks di dalam
Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-13, begitu juga di dalam Yosua pasal yang ke-6. Tahun Yobel merupakan salah satu peraturan ataupun ketetapan yang diperkenalkan oleh Allah sendiri. Dan itu ditetapkan ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, tinggal di dalam tanah Kanaan. Dan seperti yang kita telah ketahui, bangsa Israel terdapat 12 suku. Dan 11 suku yang lainnya mempunyai tanah yang telah diagihkan oleh Tuhan kepada mereka, kecuali suku Lewi. Karena suku Lewi ini mereka dikhususkan untuk bekerja dan melayani Allah di dalam bait suci. Sebelum saya melanjutkan penerangan saya mengenai tahun Yobel, adalah lebih baik jika kita berhenti seketika dan kita lihat kembali Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kenapa? Karena di dalam ayat ini kita akan memahami tahun Yobel dengan lebih baik. Nah, apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-7? Di dalam ayat itu Allah menerangkan mengenai tahun Sabat kepada bangsa Israel, di mana setiap tahun yang ke-7 mereka harus berhenti untuk mengusahakan tanah, mereka harus Sabat. Nah, kita boleh lihat di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat ketiga hinggalah ayat yang keempat yang berbunyi demikian. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu 1 sabat, masa perhentian penuh, 1 sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Demikian kata Tuhan kepada bangsa itu. Nah, sudah jelas mengenai tahun Sabat. Seperti pahaman kita mengenai hari Sabat, tahun Sabat adalah hari rehat, di mana mereka berhenti mengusahakan tanah yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan ada timbul persoalan di dalam pikiran ataupun hati bangsa Israel pada ketika itu. Dan mereka utarakan itu kepada Tuhan. Mereka katakan, apa yang kami harus makan, bagaimana kami harus hidup jika kami tidak menanam, menuai dan mengusahakan tanah. Dan Tuhan menjawab mereka di dalam ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Apabila kamu bertanya, apakah yang kami akan makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Tuhan menjawab mereka, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Maksudnya di sini ialah mereka tidak perlu bimbang jika mereka berehat pada tahun yang ke-7, tidak mengusahakan tanah pada tahun yang ke-7, karena berkat Tuhan sudah dilimpahkan kepada mereka melalui hasil tuaian pada tahun yang ke-6. Mereka tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan sepanjang mereka melaksanakan tahun Sabat itu. Jadi persoalan bangsa Israel dijawab. Dan penting juga untuk kita ketahui, kalau kita berbalik di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, ada tertulis bahwa apa yang tumbuh di tanah itu secara liar ketika tahun Sabat, biarlah orang miskin mengambilnya. Dalam arti kata lain, itu adalah peluang untuk membantu masyarakat yang miskin pada ketika itu. Kalau kita melihat situasi ataupun pattern Tuhan sangat suka dengan angka 7. Bahkan di dalam kepercayaan orang Yahudi, angka 7 merupakan simbol kesempurnaan. Sebagai contoh, Tuhan menyelesaikan ciptaan selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 Tuhan rehat karena semuanya sudah disempurnakan. Dan bagi bangsa Yahudi, mereka Sabat pada hari yang ke-7, dan mereka juga Sabat pada tahun yang ke-7. Dan tahun Yobel terjadi setelah 7 kali tahun Sabat. Maksudnya 7 darab 7, 49. Dan pada hari yang ke-50, itulah yang mereka sebut sebagai tahun Yobel. Jadi bila tahun Yobel selepas 49 tahun, bermula daripada titik permulaan pengiraan. Tahun yang ke-50 mereka khususkan sebagai tahun Yobel. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, kita sudah mengetahui apakah itu Sabat dan juga tahun Sabat. Tapi tahun Yobel lebih radikal daripada hari Sabat ataupun tahun Sabat sendiri.
Kenapa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-10, apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Di dalam arti kata lain, selain daripada mereka tidak boleh menanam, menuai, dan mengusahakan tanah, mereka juga harus memulangkan tanah yang mereka telah beli daripada sesama mereka. Dan jika ada hamba yang mereka miliki pada ketika itu, mereka harus kembalikan hamba itu kepada keluarga mereka. Hari yang penuh dengan kebebasan, hutang dilangsaikan, hamba dibebaskan, itulah tahun Yobel. Kebebasan yang luar biasa bagi bangsa Israel, dan inilah ketetapan yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka supaya dapat menjaga keadilan, keharmonian, dan kedamaian di dalam tanah itu. Nah, kenapa tahun Yobel sangat penting bagi bangsa itu? Kita memahami bahwa meskipun bangsa Israel sudah berada di tanah perjanjian, namun di dalam konteks sosial masih ada yang lebih kaya dan yang miskin, seperti di dalam masyarakat kita pada hari ini. Kenapa ada yang lebih kaya dan ada yang lebih miskin? Sebagai contoh, kesilapan di dalam menguruskan harta benda boleh menyebabkan seseorang menjadi miskin, ataupun disebabkan oleh seseorang meminjam uang kemudian gagal mengembalikannya. Itu juga boleh membuatkan seseorang menjadi miskin, terpaksa menggadaikan tanahnya untuk membayar hutangnya. Nah, banyak cara lagi kenapa ada perbedaan dalam status sosial masyarakat Israel pada ketika itu. Dan terlalu banyak sehingga saya tidak boleh nyatakan satu persatu di sini. Tetapi dalam arti kata lain, memang terdapat perbedaan status sosial. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin. Tujuan tahun Yobel ialah untuk reset semua ini. Semua yang telah terjadi selama 49 tahun dan pada tahun yang ke-50, yaitu tahun Yobel, semuanya reset. Tanah dikembalikan kepada pemilik asalnya. Kalau tidak kepada pemilik asalnya, kepada keturunannya. Hamba-hamba yang mereka miliki dikembalikan kepada keluarganya. Tahun yang penuh dengan sukacita dan pembebasan yang luar biasa. Tahun Yobel terjadi setiap 50 tahun. Sebab itulah tahun Yobel ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang Tuhan telah tetapkan bagi bangsa Israel. Peluang kedua diberikan kepada individu untuk bermula daripada awal, belajar daripada kesilapan. Nah, sudah sememangnya mungkin tidak semua merasakan ketetapan yang datang daripada Tuhan ini, yaitu tahun Yobel ini adalah sesuatu yang baik. Apalagi jika seseorang itu sudah terlalu kaya, terlalu banyak untuk dilepaskan. Bayangkan saja, semua tanah yang sudah dibeli, semua hamba yang telah dimiliki, terpaksa dilepaskan pada tahun Yobel. Banyak yang akan merasa kehilangan karena dia memiliki banyak. Coba kamu berada di posisi ini. Menurut kamu, mampukah kamu merendahkan diri jika kamu sudah memiliki semuanya, tapi harus melepaskannya karena itu adalah kehendak Tuhan? Tetapi meskipun ada di kalangan mereka yang keberatan untuk menjual dan melepaskan tanah dan hamba yang mereka miliki, mereka harus melakukannya juga. Kenapa? Yang pertama, tanah yang mereka miliki itu, walaupun mereka telah beli daripada sesama mereka, itu bukan milik individu ataupun milik keluarga, tetapi milik Tuhan. Mereka hanya menjadi pengurus bagi tanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Meskipun tanah itu dijual beli di kalangan mereka, tanah itu tidak dimiliki sepenuhnya oleh individu yang telah membeli tanah itu. Oleh itu, jika ada di kalangan mereka yang harus menjual tanah yang telah diberikan kepada Tuhan, kepada sesama mereka, tanah itu tidak akan kekal terjual, tetapi akan dibebaskan dan dikembalikan pada tahun Yobel. Semua ini adalah milik Tuhan, bukan milik persendirian. Sebab itulah, meskipun berat hati, mereka harus melepaskannya, mengingat bahwa semua yang ada pada mereka bukan milik mereka, tetapi milik Tuhan. Mereka hanya menjadi pengurus.
Dan yang kedua, Tuhan tidak mau sesama orang Israel memperhambakan sesama mereka selamanya dan mewujudkan keturunan hamba di dalam bangsa itu. Maka pada tahun Yobel semuanya akan reset kepada Sifar. Dalam arti kata lain, apakah tujuan tahun Yobel? Yang pertama, memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah raja dan empunya semua yang mereka miliki, termasuk tanah yang mereka diami. Yang kedua, untuk reset status sosial dan ekonomi orang Israel kepada Sifar, sekaligus memutuskan rantaian kemiskinan, keturunan yang miskin, semuanya dikembalikan semula, reset kepada kosong. Yang ketiga, menghancurkan pengagihan harta Tuhan yang tidak adil, di mana yang kaya tetap akan menjadi kaya, yang miskin tetap akan menjadi miskin. Tapi pada tahun Yobel semuanya akan reset kepada kosong. Jadi tidak ada skenario di mana yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin menjadi lebih miskin. Karena Tuhan adil, Tuhan mengasihi, Tuhan peduli dengan bangsa pilihannya. Maka tahun Yobel adalah tahun yang penuh dengan sukacita. Tahun Yobel adalah simbol kebebasan yang sangat luar biasa bagi bangsa itu. Tuhan sangat baik, betul? Amin. Karena sewaktu kita hanya coba memikirkan apa yang akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan keluarga kita sendiri, Tuhan sudah berpikir bagi kebaikan bangsanya. Tuhan sudah berpikir untuk kebaikan community bangsa pilihannya. Sewaktu kita masih terpinga-pinga memikirkan apa yang akan berlaku di masa hadapan, Tuhan sudah menyediakan sesuatu, menetapkan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Begitulah luar biasa dan begitulah bagaimana Tuhan peduli kepada bangsa pilihannya. Jika Tuhan sebegitu peduli kepada bangsa pilihannya, terlebih kita yang ada pada hari ini. Tuhan peduli dengan keberadaan hidup kamu. Dan Tuhan melihat keberadaan hidup kamu. Setiap perincian hidup kita, Tuhan lihat, Tuhan jaga, dan Tuhan pelihara. Amin. Apakah signifikan? Apakah kepentingan tahun Yobel pada kita pada hari ini? Seperti yang saya katakan pada awalnya, dasar semua ketetapan peraturan yang telah diberikan oleh Allah ialah kasih. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam hukum yang terutama, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dalam dua hukum inilah tersimpul semua hukum Taurat. Meskipun kita tidak mengamalkan tahun Yobel, tetapi dasar bagi peraturan ataupun ketetapan ini ialah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Kita tidak mengamalkan tahun Yobel, tetapi jika kita melihat orang yang lemah, yang ditindas, dan yang memerlukan, kita memerlukan bantuan dengan motivasi kita di dalam hati kita, ialah kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan melakukannya untuk kemuliaan sendiri, bukan melakukannya untuk mencari kebanggaan diri sendiri, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Karena sekali lagi, kita mungkin tidak mampu mengikuti tahun Yobel, tapi kita mengingat dasar tahun Yobel itu sendiri, yaitu kasih. Karena seperti yang saya sering katakan, apabila kita melakukan sesuatu kepada mereka yang ditindas, yang lemah, dan yang memerlukan, sebenarnya kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kita melayani Tuhan melalui melayani sesama. Kita mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama. Selain daripada itu, aplikasi pada waktu kini juga ialah tahun Yobel memperingatkan kita mengenai kebebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Pada mulanya kita juga adalah hamba kepada dosa, hamba kepada kematian. Tapi karena Yesus Kristus, darahnya yang tercurah di atas kayu salib, membebaskan kita daripada cengkaman dosa, cengkaman kematian.
Karena kita yang pasti mati memperoleh hidup, karena Tuhan kita hidup. Kita yang sepatutnya menerima hukuman kekal, Yesus telah menerima semuanya di atas kayu salib, dan kita dibenarkan oleh apa yang Yesus lakukan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang tidak layak, namun kita menerima anugerah terindah daripada Tuhan. Oleh itu marilah kita saling menunjukkan anugerah kepada orang lain melalui belas kasihan, pengampunan, kasih, dan damai. Kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka daripada perhambangan. Bersukacitalah senantiasa, layanilah Tuhan melalui melayani sesama, kasihlah Tuhan melalui mengasihi sesama. Semoga Tuhan yang terus memberkati, menguatkan, dan meneguhkan kamu walau dimanapun kamu berada pada ketika ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami diperingatkan kembali mengenai tahun Yobel, di mana tahun Yobel adalah tahun yang penuh sukacita. Hamba-hamba dibebaskan, tanah dikembalikan kepada pemilik asalnya, dan itu merupakan satu sukacita dan sorak-sorai yang sangat besar yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dan kami sadar Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami tidak lagi mengikuti tahun Yobel pada waktu ini, tetapi kami masih mengingat dasar daripada ketetapan itu, yaitu kasih. Ajarilah kami Tuhan untuk terus mengasihi. Ajarilah kami Tuhan untuk terus memperlihatkan anugerah melalui belas kasihan, pertolongan, dan juga sokongan kami kepada sesama kami. Karena kami juga merupakan orang-orang yang telah dibebaskan, yang telah menerima anugerah pengampunan. Tuhan, jika kami lemah, kuatkan kami. Jika kami takut, Engkau yang bersama dengan kami. Jika kami bimbang, Tuhanlah yang meyakinkan kami bahwa segala sesuatu masih dalam kawalan Tuhan. Dan banyak pergumulan yang kami alami pada ketika ini, disebabkan oleh pandemik dan keadaan yang sangat-sangat tidak menentu. Tapi di dalam kelemahan kami Tuhan, di dalam kebimbangan kami Tuhan, kami mau belajar untuk bersandar kepada kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan yang memperhatikan kehidupan jemaat-jemaat, kehidupan kami semua, menjaga kami, memelihara kami, sehingga semua ini berlalu. Tuhan yang menguatkan, memberikan damai dan sukacita, memberkati, dan senantiasa mengasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara kekasih jemaat Alam Mesra. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja, meskipun kita di dalam pandemik COVID-19 ini. Saya mendorong untuk semua kekal teguh, walaupun kita tahu baru-baru ini ada beberapa kawasan yang dikenakan PKPD, tapi percayalah Tuhan berserta kita semua dalam menangani COVID-19 ini. Yang kedua adalah soal persembahan boleh disalurkan di account yang tertera di bawah. Jika Anda ada sebarang persoalan, bolehlah berhubung kepada saya sendiri sebagai pengurusi Jemaat Alam Mesra dan juga kepada Pastor Welek sebagai gembala. Terima kasih. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita menaikkan pujian ini sampai bertemu lagi. Semoga kita bertemu lagi di ibadah yang akan datang. Mari kita memuji Tuhan. Sampai bertemu lagi dalam kasih
sampai bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita sampai bertemu lagi. Terpuji Tuhan di mana saja, puji Dia bila saja, puji kasih-Nya seluas angkasa. Ku puji nama Yesus, ku sanjung nama Yesus, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Kasih-Nya angkatkan jiwaku. Kasih-Nya angkatkan jiwaku. Haleluya. Sebelum kita pulang, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintah yang utama, dengarlah, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu, seluruh akalmu, dan segala kekuatanmu." Perintah yang kedua adalah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Dan mari kita berdoa untuk doa berkat. Bapa Syurgawi yang kami kenal, yang berada dalam kerajaan syurga, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau setia menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami pada pagi ini. Dan mohon berkati anak-anak-Mu yang sudah menyertai ibadah hari ini, agar berkat dicurahkan kepada mereka. Bapa, kami serahkan semua aktiviti yang akan kami lakukan selepas ini dan maupun di hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu dan pimpin kami, lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus.